3. Jelas ya suaranya? Kedengeran Jelas, nggak? jelas Bu, mantap. Ya, saya anak 3, semuanya sudah berumah tangga. Karena kasih anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Semuanya cucu saya 7. Wow. Yang paling besar sudah umur 20. Yang kecil umur 14. Ada lagi yang paling kecil lagi. Oke. 12 tahun. Puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Semuanya sayang sama saya, perhatian sama saya. Kalau Amin. jalan pun cucunya udah pasang badan semua untuk jadi tongkat. Omanya suruh bawa tungket nggak mau. Ribet. Cucunya yang pasang badan. Luar Oke. biasa. Gantian. Itulah karena kasihnya Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, saya percaya semua juga diberkati. Walaupun ada kerikil-kerikil, tapi kita bisa atasi. Amin. Amin. Apa ya Pak yang saya mesti saksiin? Ya. Karena Tuhan terlalu baik buat saya. Terlalu Amin. sayang sama saya. Karena saya juga melekat padanya. Saya kalau nggak ada yang tadi yang Bapak, apa tadi yang main itu? Ukulele, Yang, Pak Bambang. iya. Kalau tidak ada 3 itu, saya juga nggak tahu bagaimana. Amin. Karena ada 3 itu, saya bisa ada sampai hari ini. Yes. Kekuatan dan anak-anak semuanya diberkati. Itu Haleluya. semuanya Amin. itu karena kasihnya. Benar itu. Namanya tadi siapa Pak Bang ya? Ya, Pak Bambang. Betul, Bu. Oh, Betul, betul. iya Pak. Salam kenal ya Pak. Sekilas ini Baik, Bu. Iya, baik. saya mau nyaksiin ya itu kebaikan Tuhan. Saya single parent. Nah, ya, saya mau ceritain, kata saya bilang sama Pak Andri, saya mau kesaksian bahwa firman Tuhan itu hidup dan selalu beserta kita. Dia selalu menuntun kita ke jalan yang benar dan merubah sifat kita yang keras, yang buruk, semuanya dibersihkan. Kalau kita mau taat, kita mau melekat. Itu yang saya rasain. Karena saya benar-benar asli Betawi dan orangnya apa ya, karena saya anak paling besar jadi kepengen dihormati, pengen ah udah deh. Tapi saya begitu kenal kasih Tuhan, saya berubah. Saya berubah, nggak mengasihanin diri, nggak kepengen apa-apa saya nomor 1, nggak kepengen disegani. Nah ini yang saya luar biasanya. Tapi yang benar-benar saya rasain, waktu anak saya yang nomor 3 mau nikah. Nah itu pertobatan saya, baru saya mengenal kasih Yesus. Bahwa ini Tuhan yang benar-benar hidup, yang benar-benar ada selalu bersama kita, yaitu Roh Kudus. Yang saya baru nyadari bahwa tubuh saya adalah baitnya Roh Kudus. Itu. Amin. Nah, satu hari saya selalu, sampai hari ini pun bukannya, saya tuh nggak bisa ingat, apalagi sekarang makin usianya makin indah, nggak bisa ingat pasalnya berapa, ayatnya di mana, saya tidak pernah bisa ingat. Satu hari anak saya mau nikah, saya benar-benar tangan kosong, nggak ada. Mau pinjam buka suara kepada adik-adik pun saya nggak berani. Saya hanya bisa bertelut dan berdoa. Nah itu saya sempat ada pesta pernikahan, saya keluar pun uang sepeser pun tidak bisa keluar. Tidak, bukannya bisa keluar, tidak ada uangnya sama sekali. Ya. Udah gitu, saya juga nggak berani ngomong sama besan karena mereka bukan. Sampai ini hari pun ini
tugas saya untuk bawa dalam doa supaya dia mengenal kasih Yesus. Karena waktu pertama dia nggak setujui kalau anak saya nikah sama anak dia karena katanya bisa dibakar. Karena dia Buddha, kita di dalam kasih Yesus. Tapi saya terus berdoa, Tuhan jamah. Amin. Tahu-tahu mantu saya sendiri maju mau dibaptis sebelum married dan bisa belajar. Iya. Itu yang Eh, Tuhan. Ntar Bu Mary, anaknya Ibu Mary perempuan apa laki, Bu? Perempuan. Oh, perempuan. Oke. Ya, Iya. lanjut, Bu. Nah, tapi tetap besan saya masih sampai hari ini pun masih agama Buddha. Nah, saya pergi pesta, mau acara pesta, buat undangan, saya tidak ada sama sekali, tidak punya pegangan. Saya hanya bisa berserah. Mau ngomong apapun sudah nggak berani. Saya diajak cicipin makanan untuk pesta. Mestinya kalau lepas undangan 50, harusnya 100 kalau menurut saya. Tapi ini cuma undangan 50, pesennya 50. Wis. Pas-pasan ya. Iya, jadi saya mau bicara, bilang ini saya harus punya pegangan kan. Kalau bilang mau nambahin, baru saya berani. Tapi saya itu hari benar-benar Tuhan saya hidup dan Tuhan saya Amin. ada. Firman saya hidup, tapi saya nggak tahu di mana pasalnya, di mana ayat berapa. Tapi waktu itu tiba-tiba Tuhan mengatakan, terus remain 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Tuhan Yesus bisa memberikan 5.000. Yes. Amin. Amin. 5.000 jiwa untuk makan. Dan anak perempuan tidak, ibu-ibu tidak disebut, hanya bapak-bapak dan anak. Terus saya remain itu, terus juga saya remain minuman yang air biasa untuk buat cuci kaki, tapi sama Yesus dibuat minuman yang luar biasa. Itu pun saya bawa dalam doa itu. Selama saya lagi di atas panggung terima tamu, terus saya berdoa seperti itu sampai teman-teman bilang, Bu Mary, mukanya jangan tegang begitu. Senyum dong. Cuman saya nggak bilang dalam hati, ya Tuhan, bagaimana mau senyum? Saya takutnya kekurangan makanan ini. Kalau makanan ini kurang, pasti malu. Mana begini, saya di atas panggung lihat tamu begitu banyak. Begitu rame. Family semuanya datang. Aduh Tuhan, jangan sampai malu saya. Tuhan, saya remain terus firman itu. Puji Tuhan, firman itu hidup. Tuhan itu tidak mempermalukan saya. Mencukupi dan berlimpah. Sampai semuanya family bisa pulang bawa bungkusan makanan yang berlebihan itu. Itu Pak kesaksian saya. Jadi saya mau bagi untuk bapak-bapak semuanya yang ada di Zoom ini. Peganglah firman. Di saat walaupun kita lagi susah, percaya, melekat, yakin Tuhan akan tolong kita. Di dalam sulit apapun Tuhan pasti lewati. Itulah kesaksian saya Pak Andre dan teman-teman semua yang di sini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bu Mary ya. Inilah pengalaman inspirasi ya, langsung dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada Bu Mary ya, mengenai Bu Mary tahu ya, bukan semua orang Kristen kan tahu bahwa Tuhan Yesus memberi makan sampai kenyang 5.000 orang loh. Nah ini undangan 50, pesan makannya juga 50. Wah, ini memang sport jantung ini memang Bu Mary. kalau kurang piye ini. Tapi Bu Mary mengimani ya. Masih ingat ayatnya di mana Bu Mary? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 sampai kenyang. Ya. Belum termasuk wanita ya toh. Iya. Belum termasuk anak-anak loh. Iya, Matius 14 ya. Iya, Matius 14 nanti dibaca ya itu.
ayat menginspirasi kita semua ya. Ya, kan Tuhan juga bilang ya, berbahagialah orang yang suci hatinya ya. Karena kita akan melihat Allah, melihat kuasa Tuhan ya, yang sudah terjadi dan akan terjadi dalam hidup Bu Mary kan. Amin. Ya, sehingga Bu Mary mengambil keputusan untuk berserah. Seperti pada waktu itu Bu Mary, wah pasti hatinya dikduk ini. Wah cukup nggak nih ya? Oh, makin lama makin banyak nih tamu-tamu nih nggak pernah berhenti. Nah, sehingga Bu Mary pastilah ada perasaan yang ya khawatir lah ya. Ya, ini ternyata ya puji Tuhan ya, lewat dunia Zoom ya, dunia digital inilah, dari cyberspace ya, Bu Mary ini makin lama ternyata makin rindu, makin haus akan kebenaran firman Tuhan ya. Ya buktinya setiap pagi loh, jam 4 sudah muncul tuh Bu Mary. Ya, kira-kira ada nggak Bu Mary punya ayat hafalan, ya ayat kebenaran firman Tuhan yang benar-benar menyentuh hati Bu Mary? Ya silakan Bu. Semuanya juga menyentuh, Pak. Iya, yang hafal apa kira-kira? Satu aja. Ada kan? Emang semuanya menyentuh, memang. Ada nggak kira-kira yang satu betul-betul? Saya nggak bisa hafal, tapi Oh, saya nggak bisa selalu apa? buka. Ah, Saya iya. selalu yang saya benar-benar senangin sekali di Yesaya 60. Di situ Oh, kan kita harus kuat, harus oke. bangun, harus semuanya semangat. Itu Iya, ada semua di ayat di Yesaya 60 itu. iya. Oke, itu yang masuk ya. Yang masuk Hmm, betul-betul di alam bawah sadar Bu Mary ya. Yesaya iya. 60. Oke lah. Mm-mm. Oke, pertanyaan saya Bu. Pernahkah Bu Mary yang merasa sudah sesuai lah kita menjalankan perintah Tuhan itu sudah sesuai, tapi ternyata selalu ada rasanya hal-hal buruk terjadi ya pada Bu Mary. Sedangkan orang yang nggak kenal Tuhan ini rasanya mereka hidupnya fine-fine aja, mereka hidupnya baik-baik saja. Tapi kenapa ya semakin Bu Mary ya mengenal Tuhan, kok rasanya kok selalu ada aja hal-hal Benar. buruk yang terjadi pada Bu Mary. Pernahkah Bu Mary merasakan hal itu? Oke, silakan. Ada. Silakan cerita. Ada rasa seperti itu, tapi saya kuatin lagi dengan adanya itu, saya diizinin, terus mampunin saya Tuhan, saya tidak boleh ngiri, saya tidak boleh Oke, cemburu, saya nggak boleh, udah macam saya bilang, tapi saya percaya Tuhan akan tolong saya dan tidak amin. mempermalukan saya. Saya Yes, diizinkan ada masalah supaya saya semakin melekat iya, sama Tuhan, semakin dekat, semakin hari semakin haus dan lapar akan Dia. Itu Pak yang saya oke, dapetin. iya, iya. Itu Rasanya yang saya jengkel bisa juga Bu ya. share. Ya kita itu sudah rajin berdoa, kita baik sama orang, malah difitnah orang. Bu Mary Iya, beginilah, begitulah, ada betul. aja, ada Banyak aja. macam, bukannya ada aja. Udah saya ngalamin, Banyak. udah. Iya memang. Kan padahal kita lagi deket-deketnya sama Tuhan. Tapi kok itu hal buruk terjadi pada kita. Orang yang nggak kenal Tuhan ini malah hidupnya enak-enak mereka kan. Betul. Ternyata rasanya Tuhan tuh nggak ngadil ya. Tapi setelah saya juga pernah, sering lah, bukan pernah lah, sering. Tapi saya diilhami. Bu Mary ada Alkitab di situ? Enggak. Aku nggak megang soal lari-larian mau hujan. Iya, Oh, oke, 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 itu nggak dan apa-apa. tutup. Jadi terus saya Oke, pindah ke ruangan lagi. oke. Saya juga sering Bu merasakan ini, tapi ada ayat yang menginspirasi saya. Ya, Bu Boleh Mary saya catat aja lah. nanti Hah? saya ambil pulpen dulu sama buku. Catat ini, catat nanti baca ya. Catat. Mantap ini Bu Mary ini. Oh my,
Oma ini, kita juga opa. Oh, ambil pulpennya di mana nih? Di Glodok kan? Ya. Ambil pulpennya di mana? Di Glodok atau di pegang tangan? Oke, dicatat ya, catat Iya. ya. Nah, karena ini saya juga dapat ini. Waktu udah lama saya dapat ini. Matius 5. Ya, boleh ada yang sempat buka dan bisa dibacakan ya. Matius 5. Bu Mary, Matius Ya. 5, catat ya. Ayat 8 sampai 12. Ada yang bisa tolong bacain? Di sinilah saya mengerti kenapa hal-hal yang buruk terjadi pada orang baik. Nah, saya. Ada yang mau bantu? Siapa yang mau bantu bacain? Matius 5. Matius. Ya. Matius 5, 8 sampai 12. Pelan-pelan baca. Ya. 8. Matius 5. Ya, Matius 5 ayat 8 sampai dengan 12. Dengar suara Pak ya? Ya, bagus. Ya, oke. Ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, stop dulu. Jadi ternyata waktu saya baca ini saya mengerti, oh, berbahagia orang yang suci hatinya. Maksudnya apa? Kita harus hilangkanlah. Kenapa saya yang sudah benar hidupnya kok hal-hal buruk. Jadi kita harus tetap harus jangan pedulikan orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah secara rohani. Oke, 9. 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12, terakhir, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, amin. Terima kasih Pak Karel sudah Amin. membacakan ya. Jadi ternyata sebelum kita, wah, pendahulu kita lebih besar lagi loh. Jadi apa yang saya rasakan tuh nggak ada apa-apanya. Jadi ya pesan saya kepada semua teman-teman ya, kalau merasakan hal itu, jangan takut, jangan kecewa, dan jangan melihat. Ya, dia bilang apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya loh. Karena mereka akan melihat Allah. Tidak semua orang loh bisa melihat Allah. Tapi setelah saya mengerti, oh saya bisa melihat Allah. Ya, dengan mata hati saya bisa melihat sehingga saya bisa kuat lagi. Bisa mengangkat kepala saya yang tadinya saya turun. Ya, kepala saya itu turun, menunduk, minder, ya segala macam lah apa. You name it. Ya. Anda bisa sebutkan apa saja, itu saya dulu. Nah, begitu saya mengerti, saya berbahagialah. Ya, karena saya adalah anak-anak Allah. Oke, terima kasih Bu Mary atas kesaksiannya. Oke, ada yang mau bertanya dengan Bu Mary? Mungkin? Silakan. Pak Sis, ada Pak Sis. Ada Pak Sis, ada Pak Sabto, ada Pak Didi Samarinda, Pak Trisolo. Oke. Pak Bambang. Mungkin ada yang mau nanyakan ini. Oma Mary. Oma Mary Maria. Bukan main ini. Luar biasa. Saya Dan, selamat siang Dan. Oke, Pak Didi. Monggo. Ya, kalau Selamat siang, saya Samarinda. lihat, ya salam kenal I Mary. Ya, Pak Didi, Nah, salam kenal juga. Kelihatannya etnis Cungkoren ya. Iya. Oh ya, makanya tadi katakan Betawi asli, gue bingung tadi. Loh, Betawi ini Cungkoren nah. Enggak, campuran loh.
Mami, campuran. mami Oh, pribumi asli. tapi Oh, pis sungguh na. Pis Hmm, nggak bisa dibohongi ya, masih nampak jelas. iya, Gado-gado lah iya. iya. Sorry gua off kamera soalnya. Gua habis makan. Sah-sah. Iya, ya itu gua tanya itu aja Dan sama Mary. Sisi Iya, ya. iya. Ya. Sisi ya. oke, terima kasih Pak Didi sudah bertanya sehingga kita melihat mengenal ya Bu Mary Maria dari yang sekarang tinggal di Kelapa Gading dia. Luar biasa. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Next. Pak Trisulo, Pak Asis mungkin. Pak, Kenapa kami bertahan? saya jam 2 pamit nih, Pak. Oh iya, nggak apa-apa, Bu Mary. Nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Nah, saya tahu ada itu nggak masalah, Bu Mary. Jadi saya udah senang sekali ya, Bu Mary ada di sini ya, ada membagikan doakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya terakhir aja lah. Bu Mary, Iya. pernah nggak Bu Mary kecewa terhadap orang-orang sama Kristen juga? Kok dia mengecewakan saya? Kok dia fitnah saya? Pernahkah Bu Mary merasa kecewa dan merasa didesak gitu loh, dipojokkan gitu loh, atau dibully lah? Enggak, Pernahkah Bu Mary? enggak pernah. Nggak pernah ya? Enggak. Oke. Cuma Nah, lagi pertama saya baru bertobat, kira-kira tahun belum berapa? Tahun belum berapa kira-kira? setahun. Itu tahun berapa sekarang? Saya sudah mau 13 tahun bertobat. Oke, 2013 ya? Sekitar 2013 berarti. kayaknya 19 deh. Saya belum rasanya saya belum mengerti firman Tuhan rasanya. Oke. Tapi tiba-tiba saya dipilih untuk jadi PKS. Nah, seperti ini. Bisa dijelaskan apa itu PKS? Mereka nggak kenal apa itu PKS. Termasuk saya nggak tahu itu PKS apa itu. Pengikut Kristus. Oh, ikut Kristus. Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ini seperti Oke. sekarang ini kita ada kayak semacam Zoom begini. Kan Zoom ini kan lagi ada COVID kan. Sebelumnya kan kita Oke. tatap muka. Oke. Saya sempat kecewa. Saya marah. Mereka bilang Tuhan yang sudah tunjuk dan pilih. Oke. Nah itulah puji Tuhan. Banyak penuh dari Korea, dari Jepang. Mereka datang berkunjung di komsel kami. Oke. Ibu Mary ke jemaat gereja mana, Bu? Abalov. Gereja apa? Abalov. Jakarta Utara ya? Dulu bukan di Jakarta Utara, sekarang Jakarta Utara. Dulu pusat. Oke, berarti kenal sama Ko Antoni berarti ya? Kenal sama Ko Antoni? Enggak. Ko Mardi? Enggak. Enggak kenal, lain ya? Lain. Nah, itu Abalov Industry. Iya. Ibu Mary bukan Abalov Industry berarti ya? Bukan. Oke, ya oke. Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya? Saya banyak kenal di Abalov Industry. Saya tanya Pak Andri. Monggo Pak Tri. The floor is yours. Ya, yang disiapkan Bu Mary kan 50 orang ya Pak. Bu, kira-kira yang datang itu sampai berapa? Sampai 100 orang Bu? Oh itu cuman 50 tuh cuman ini aja sebenarnya ngundangnya pesta kawin itu 250, hampir 300. Coba itu coba. Iya. Gila enggak? Jadi pesennya ya itu tetap 300 gitu. Itu waktu saya juga nggak tahu kalau itu mujizatnya atau ada Tuhan gerakin untuk nambah makanan ya saya juga kurang tahu itu Pak. Pestanya diundangnya lepas undangannya 300. Makanan yang disediakan berapa? Ya, waktu saya dengar itu dipesannya cuma 300. Oh, yang datang lebih ya? Oke. Pastilah mereka bawa keluarga, bawa anak. Masih bawa nentengan lagi ya? Masih sisa ada yang tentengan lagi ya? Masih tersisa ya? Oke. Masih tersisa 12 paku loh.
Makanya saya lagi bilang, jangan buat main firman, jangan Iya, buat main-main Tuhan. Tuhan tuh benar-benar ada. iya. Benar-benar saya banyak ditolong. Waktu lagi COVID pun saya ditolong. Orang-orang lagi susah cari makan, kita dikasih. Cucu saya masih sekolah, saya suruh bikin kue. Oma, saya mana bisa belajar. Oma, saya mana bisa bikin kue. Saya bilang, kamu pasti bisa. Amin. Kamu doa. Pasti kamu bisa buat. Nanti banyak yang pesen. Oke? Iya dah, Oma. Bikin. Saya akhirnya, tadinya anak saya pun nggak pernah bikin kue. Bisa bikin risoles, bisa bikin kue putu. Pesanan banyak. Puji Tuhan. Itu yang Oke. luar biasa. Pak Tri, on cam dong. Bu Mary kan mau lihat Pak Tri itu. Oh, On iya, cam. iya, iya. Mati ke kamera ngomong sama tembok ini Pak Bu Mary ini. Ini, kelihatan ya. Tinggal Kelihatan ya. Kelihatan mantap itu Terima Pak Tri. kasih. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Pak Sis mungkin, Pak Sabto, Pak Bambang, Saya bingung. mumpung ada Pasti Oma semua Mary ini. bapak-bapak pun udah banyak ngalami. Pasti enggak itu. Amin. Saya Iya. percaya. Pasti bapak-bapak juga punya kesaksian yang lebih hebat dari saya. Lebih dahsyat dari saya. Oke. Udah, nggak ada Ya, Pak. lagi? Ya, Oh, Pak. Tanya satu oke. kali, Pak. Satu saja. Oke. On cam, Ibu on cam Pak Ya. Bambang. On cam. Supaya Bu Mary nggak ngomong sama tembok, Pak. Kameranya Iya, di iya. on. Nanti Bu Mary lihat, Oh. ngomong sama tembok saya. Iya. Baik, Pak. Baik. Ah, itu dia. Iya. Yang jagoan ukulele nih. Ya, Ibu, luar biasa. Terima kasih apa yang sudah saya sampaikan menjadi berkat bagi Ibu. Ya, Amin. terima kasih. Amin. Saya Iya. mau tanya Ibu, resep jadi sampai ada sekarang ini itu apa, Bu? Resepnya, Bu? Resepnya Meskipun hanya melekati firman Tuhan. Dan Amin. 3 itu yang tadi Bapak bagiin. Resepnya itu. Iya, Kalau iya, nurutin iya, iya. daging kan kita Iya, kalau iya, nggak iya. punya 3 itu kan nurutin daging nggak kuat. Iya, Iya. iya, betul. Bapak Putra dan Roh Kudus itu Pak. Tubuh, jiwa dan roh. Itu kan 3 itu. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Semakin yakin Sama-sama saya. Pak. Bu Puji Mary, Tuhan Tuhan. memberkati. Ya, lanjut. boleh tanya, Lanjut, Bu Pak. Mary? Semangat ya. Bu Mary, saya boleh tanya. Iya, boleh. Lahirnya Bu Mary tahun berapa, Bu? Dulu. Saya Iya. tahun 50. Oh, iya. Oh, 74 dah. Iya. 74. Terima kasih, Mary. Iya, sama-sama Pak. Cucu sudah 7 ya? Berapa? 7 apa 7. 8? 7. 7. Oke. Beda 1. Saya 6. Oh ya. Iya. Beda 1. Enam, Pak Andre. 6. Saya 6. Kurang 1 ya. 6 sajalah cukup ya. Ya, ya. Puji Ya, Tuhan. Puji Tuhan. Puji Ya. Tuhan. Oke, kalau tidak ada lagi, saya kembalikan ke yang punya sub ini, Pak Karel, sebagai fasilitator untuk lanjut. Monggo, Pak Karel.